Halo semua, berjumpa dengan saya Muhammad Azmi dalam video preview dari perancangan website toko online atau e-commerce responsif berbasis PHP, MySQL, dan Bootstrap. Nah, di video kali ini kita akan melihat preview dari project toko online responsif berbasis PHP, MySQL, dan Bootstrap. Di sini kita lihat bahwa kita masuk kepada halaman localhost toko online, di mana project ini disimpan atau dibuat. Kemudian kita lihat bahwa di project kali ini kita mengintegrasikan dengan CSS Bootstrap yang nantinya atau yang template ini akan menyesuaikan ukuran dari smartphone atau gadget atau PC atau laptop yang dipakai oleh seorang user. Contohnya apabila kita perkecil layar dari website ini, kita lihat bahwa apabila kita perkecil maka dia akan otomatis menyesuaikan ukuran dari project yang dibuat. Nah, apabila kita lihat bahwa di sini dia otomatis menyesuaikan, yang dimana kita terlebih dahulu membahas dari halaman depan ini, yaitu halaman index.php, bahwa di sini ada yang namanya navigasi bar yang terdiri dari judul toko yang nantinya bisa diubah, kemudian tombol cari, menu home, katalog, keranjang, resi, testimoni, konfirmasi tentang kami yang terdiri dari 4 macam menu, yaitu cara order, ketentuan belanja, kontak, dan profil, hingga yang terakhir yaitu register atau login. Nah, masing-masing dari menu ini mempunyai halamannya tersendiri. Namun kita akan membahasnya nanti. Kita langsung bahas dulu di halaman pertama ini. Lanjut kepada bagian selanjutnya, yaitu pada bagian slider. Jadi yang saya blok biru ini merupakan gambar yang otomatis bergerak menyesuaikan dari data yang ada pada database. Karena di sini berhubung hanya dua data atau dua slider yang dimasukkan, jadi dia akan hanya menampilkan dua foto slider. Kemudian kita masuk pada bagian selanjutnya, yaitu produk terlaris. Di sini kita lihat bahwa ditampilkan 8 data yang nantinya bisa Anda sesuaikan juga apabila masuk ke dalam codingan dari project ini. Di sini kita lihat bahwa ada judul dari barang, kemudian fotonya, harga asli atau harga normal, kemudian harga diskon yang telah dilakukan perhitungan, yang nantinya akan dibahas pada halaman back end atau halaman belakang atau halaman admin. Kemudian ada tombol beli dan tombol detail. Tombol detail dan judul sama-sama mengarahkan ke detail halaman atau suatu produk tersebut. Pada bagian selanjutnya yaitu produk terbaru, di mana barang-barang terbaru atau yang baru dimasukkan oleh admin pada halaman admin. Jadi dia akan otomatis menampilkan yang terbaru. Kemudian pada bagian bawah yaitu footer atau kaki dari template atau dari project ini, nantinya juga bisa diubah. Kita coba untuk masuk kepada detail suatu halaman barang. Apabila kita klik tombol atau kita klik judul dari lensa television luas kali, dia akan masuk ke halaman dari detail suatu barang. Di sini kita lihat bahwa terdiri dari dua kolom. Yang pertama itu kolom sebelah kiri merupakan yang biasa saya sebut sebagai sidebar. Kemudian yang sebelah kanan merupakan detail dari barang yang sedang ditampilkan atau isi dari halaman yang sedang ditampilkan. Pada bagian sebelah kiri layar, yaitu pada keranjang belanja paling atas, dia akan menampilkan data-data keranjang yang dibeli oleh seorang user. Nah, di sini statusnya masih kosong, jadi dia akan menampilkan gambar kosong. Kemudian pada bagian bawahnya yaitu bestseller. Nah, pada bagian bestseller ini merupakan data yang ditampilkan sama seperti halaman depan atau halaman di depan ini tadi di produk terlaris. Kita kembali lagi ke halaman detail barang. Kemudian pada bagian selanjutnya yaitu kategori. Di sini kategori dibuat menjadi 3 tingkatan, yaitu pertama dari kategori, kemudian subkategori, dan super subkategori. Nah, di sini jadi seorang user akan bisa memilih suatu kategori barang lebih mendetail.
Contoh di sini apabila dia ingin mencari kategori barang atau menampilkan data kategori barang berdasarkan tripod 1 meter, dia hanya tinggal klik di judul tripod 1 meter, yang nantinya dia akan menampilkan data barang yang termasuk dalam kategori tripod 1 meter. Sama seperti bagian lainnya, kita lewatkan langsung kepada bagian customer service. Di sini nanti juga bisa diubah. Kemudian kita masuk kepada bagian sebelah kanannya, itu kolom sebelah kanan. Di sini ada judul, kemudian foto yang bisa diklik dan akan menampilkan ukuran sebenarnya dari foto tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa ada foto, kemudian dari judul dari barang itu ada tombol close atau tombol tutup. Kemudian ada kategori, berat barang, garansi, warna, stok, harga normal, harga promo, dan tombol beli, dan deskripsi barang itu sendiri. Nah, pada bagian deskripsi, seseorang pemilik website atau pemilik toko atau seorang admin nantinya dapat menambahkan foto lebih banyak. Jadi di sini kita lihat bahwa ada 3 foto tambahan selain dari 1 foto utama. Jadi seorang admin atau seorang user itu dia bisa memasukkan 1 foto utama yang nantinya akan ditampilkan di halaman depan. Kemudian apabila dia ingin menambahkan foto lainnya akan dimasukkan pada bagian deskripsi, yang tentunya hanya bisa dilakukan pada halaman admin. Nah, di sini kita lihat bahwa ada 3 foto tambahan pada barang lensa telezoom 12 kali. Dan perlu diperhatikan juga bahwa link atau URL dari project ini sudah SEO friendly atau tidak mengandung unsur titik PHP atau tanda tanya, ID produk segala macam. Jadi dia lebih enak dibaca oleh Google dalam urusan SEO terutama. Kemudian ada juga namanya produk terkait, barang-barang yang mirip-mirip judulnya. Nanti dia akan ditampilkan pada bagian produk terkait. Untuk lebih jelasnya kita bisa ambil contoh micro SD. Nanti dia akan menampilkan data yang mirip-mirip. Jadi kita lihat di sini bahwa ada 3 data yang mirip-mirip dengan judul micro SD card SanDisk 16 GB yang lebih berguna atau lebih memudahkan seorang customer itu dalam memilih atau mencari barang yang dia inginkan. Kita coba fitur pencarian. Kita coba dulu untuk di fitur kategori. Apabila kita klik di tripod 1 meter, maka dia akan menampilkan data apa-apa yang termasuk dalam kategori tripod 1 meter. Kemudian contoh lagi, apabila kita coba untuk memilih flash disk SanDisk USB 2.0, dia akan menampilkan berikut dari judul yang ditampilkan, yaitu kategori flash disk SanDisk USB 2.0, total barangnya yang ditampilkan, dan barang-barang yang ditampilkannya terdiri dari 2 barang. Kemudian kita coba untuk melakukan pencarian barang. Di sini kita coba mencari barang SanDisk, maka dia akan menampilkan data hasil pencarian, yaitu di sini ada 8 data barang yang ditemukan yang terkait dengan judul SanDisk. Kita lihat bahwa ada 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, 7 dan 8. Berarti perhitungannya benar, 8 barang ditemukan. Kemudian kita coba untuk masuk ke halaman katalog. Nah, di sini katalog merupakan halaman di mana akan menampilkan seluruh data barang yang ada di website kita. Kemudian juga di sini ada halaman yang bisa diklik dan akan otomatis menyesuaikan. Di sini ditampilkan berdasarkan 6 data saja, nanti bisa disesuaikan juga. Kemudian kita masuk ke keranjang yang hanya bisa diakses dengan cara login terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba masuk menggunakan username Susi dengan password Susi. Kemudian kita klik submit. Sudah berhasil login, maka kita baru bisa memasuk atau melihat detail dari halaman keranjang. Apabila kita ingin mendaftar bahwa sebagai user baru, kita harus mendaftar dulu di register atau login. Nah, di sini kita tinggal isi nama lengkap, username, nomor telepon, emailnya, password, kemudian alamat, provinsinya,
Contoh di sini sudah saya siapkan juga untuk penampilan data combo box 3 tingkat, yaitu baru kita klik provinsi Sumatera Selatan, kita otomatis mendapatkan hasil untuk di kabupaten kota berdasarkan Sumatera Selatan. Nah, kita lihat bahwa kecamatan masih tidak ada karena harus memilih kabupaten terlebih dahulu. Kita pilih kota Palembang, saya akan menampilkan data kecamatan. Contoh misalkan Sako, maka dia akan otomatis terisi dengan cara mengkliknya saja. Apabila sudah selesai diisi, maka klik submit yang nantinya akan mengirimkan kode verifikasi ke alamat email si user. Jadi dia akan melakukan aktivasi terlebih dahulu sebelum bisa login ke dalam sistem. Kembali kita login dulu, masuk ke sini yaitu menggunakan username Susi. Nah, di sini kita coba untuk melakukan transaksi beli. Kita coba dengan membeli lensa telezoom 12 kali. Dia akan masuk ke halaman keranjang belanja. Di sini kita lihat bahwa ada beberapa kolom yang terdiri dari nomor, nama produk, harga, berat barang, jumlah berat barang, quantity, kemudian aksi, dan subtotal. Kemudian kita lihat juga ada ongkos kirim, total berat, total ongkos kirim, grand total, 3 tombol bantuan yaitu kosongkan keranjang belanja, kemudian lanjutkan belanja, dan selesaikan belanja. Kemudian catatan yaitu pemberitahuan bahwa total berat akan dibulatkan ke atas dikarenakan sesuai dengan peraturan JNE. Nah, di sini apabila kita ingin mencoba untuk mengubah jumlah dari pembelian barang, kita tinggal ubah. Di sini kita contoh ingin mengubahnya menjadi 2 barang, kita klik tombol update, maka dia akan menampilkan hasil dari jumlah barang yang telah kita isi sebelumnya dan otomatis melakukan penjumlahan. Contoh di sini kita lihat bahwa harga barang satu unit hanya 300.000, kemudian dikalikan dengan kuantiti yaitu dengan sejumlah 2, maka dia akan menghasilkan 600.000, dan juga dia akan menjumlahkan jumlah berat dari dari berat satuan dikalikan dengan kuantiti menjadi 1, itu pengenapan jadi 1 kilo ini. Kemudian ongkos kirimnya via generate ke kota Palembang Sako, harga ongkos kirimnya, kemudian total beratnya, total ongkos kirim yang sudah digenapkan ke pembulatan ke atas, kemudian untuk grand total dari total seluruh barang yang dibelanjakan dan ongkos kirimnya. Contoh apabila kita ingin belanja barang lagi, kita tombol klik beli, maka dia akan otomatis melakukan penjumlahannya. Kita ingin ubah menjadi 3, tinggal klik update. Nah, di sini kita akan mendapatkan pemberitahuan bahwa apabila kita ingin menambahkan jumlah barang yang tidak ada atau melebihi batas stok yang ada di database atau di sistem website kita, maka dia tidak akan bisa melakukan penjumlahan. Terlihat di sini apabila kita klik 31, maka dia tidak akan menambahkan atau menjumlahkannya. Kemudian apabila kita ingin mengosongkan keranjang belanja, tinggal klik kosongkan keranjang belanja. Yang tentunya kita harus meyakinkan apakah ingin dikosongkan atau tidak, sama seperti tombol di silang sebelah detail judul dari barang di tabel keranjang belanja. Kemudian apabila sudah, maka kita akan bisa masuk ke keranjang selesaikan belanja. Namun nanti saja kita masuk ke proses ini. Kita lihat dulu ke bagian resi. Di sini kita dapat lihat resi pengiriman, bahwa di sini saya hanya menampilkan dilimitkan atau dibataskan sejumlah 4 data per halaman. Jadi apabila kita klik halaman kedua, di sini Anda perhatikan bahwa data yang ditampilkan ini merupakan data terbaru. Di sini kita lihat bahwa Joko di halaman keduanya yaitu telah berbeda. Kemudian di sini kita lihat juga pada bagian sidebar terlihat juga bahwa ada perubahan dari yang sebelumnya kosong, gambar kosong menjadi telah terisi dengan judul barang, kemudian harga satuannya dikalikan jumlah quantity atau jumlah unit yang dibeli, dan total dari penjumlahan yaitu 300.000 dikali 2 unit. Kemudian kita masuk lagi kepada bagian testimoni. Di sini kita lihat bahwa seorang customer bisa mengisi
testimoni atau komentar ke sistem kita dengan cara harus mempunyai ID atau username terlebih dahulu di sistem kita, baru dia bisa memberikan komentar, yaitu seperti komentar, kemudian captcha-nya itu kode verifikasi. Kemudian kita lihat di sini bahwa kumpulan testimoni di sini hanya cuma satu, maka dia akan menampilkan salah satu. Kemudian halaman juga. Kita masuk kepada konfirmasi. Di sini konfirmasi pembayaran, yaitu apabila seorang customer itu sudah melakukan pembayaran ke rekening kita yang telah disediakan, maka dia opsional ingin konfirmasi melalui website atau langsung kontak yang ada. Di sini kita lihat bahwa nomor invoice-nya berapa yang nantinya akan didapatkan setelah melakukan penyelesaian belanja. Kemudian nama pengirimnya siapa, di email, transfer kemana, jumlah transfernya berapa, tanggal transfer, kemudian catatan. Nanti setelah dia mengisi ini akan mengirimkan notifikasi email ke admin website bahwa ada pembayaran baru. Kemudian kita masuk kepada tentang kami. Di sini terdiri bahwa ada 4 macam halaman, yaitu cara order, kita lihat. Kemudian ada juga ketentuan belanja, kontak, kemudian profil. Nah, di sini kita coba lagi masuk kepada bagian tampilan responsifnya. Itu kita perkecil dulu jendela atau browser Windows ini. Nah, di sini kita lihat bahwa otomatis dia menyesuaikan. Di sini merupakan navigasi bar tadi. Kita bisa lihat. Boleh kita klik cari, maka dia akan menampilkannya. Kemudian tombol untuk logout di sini tentang kami juga akan tampil, tinggal diklik saja. Kemudian kita coba masuk ke detail dari suatu barang, kita klik, kita bisa lihat. Apabila kita klik, maka dia akan menampilkan gambarnya. Jadi dia otomatis menyesuaikan ukuran layar yang sedang digunakan oleh user atau customer. Kemudian masuk kepada bagian kita masuk kepada bagian menu katalog, sama seperti biasa dia akan menampilkan menyesuaikan. Keranjang belanja seperti itu juga, dia otomatis responsif, dia otomatis menyesuaikan, nggak kaku. Kemudian kita lihat lagi pada bagian resi pengiriman, sama juga testimoni seperti itu juga. Kemudian kita coba untuk menyelesaikan pembayaran atau menyelesaikan transaksi belanja kita. Cara melihat ke keranjang, kita klik tombol check out atau selesaikan belanja, konfirmasi, klik OK. Dia akan menampilkan data bahwa transaksi telah selesai. Di sini kita lihat bahwa banyak detail seperti dari nomor invoice, kemudian total yang harus dibayar, nomor rekeningnya. Begitu kita ingin download invoice, dengan kita klik download invoice, maka dia akan menampilkan invoice seperti berikut. Oke, mungkin cukup sekian dari video preview halaman front end dari project rancangan website toko online atau e-commerce responsif berbasis PHP, MySQL dan Bootstrap kali ini. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.